Hai, kembali lagi di Kabar Ajaib bersama saya Yazid Muammar. Seperti biasa, saya akan membawakan kabar terkini seputar ekonomi dan pasar modal dalam sepekan terakhir. Kita memasuki kabar yang pertama. Vaksin asal China berhasil diuji coba dan direstui oleh WHO. Vaksin virus COVID-19 buatan China terbukti dalam uji klinis yang dipimpin oleh ilmuwan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Soumya Swaminathan. WHO memastikan vaksin akan dapat didistribusikan secara merata ke semua penjuru dunia. Ada banyak calon vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh China. Salah satunya adalah yang dikembangkan oleh Sinovac. Perusahaan baru-baru ini mengumumkan bahwa vaksin buatan mereka, CoronaVac, siap disuntikan dan didistribusikan ke penjuru dunia pada awal 2021. Seperti diketahui, Indonesia telah mengamankan 50 juta dosis vaksin COVID-19 untuk segera diproduksi setelah mendapat kepastian dari Sinovac. Bahan-bahan tersebut berupa konsentrat vaksin COVID-19 ready to fill atau RTF yang akan diberikan ke Bio Farma mulai November 2020. Kita memasuki kabar yang kedua. Tertekan hampir sepanjang pekan, IHSG berakhir dengan kebangkitan. Indeks harga saham gabungan pada periode 21 hingga 25 September 2020 secara akumulatif mengalami penurunan hingga 2,24%. Akan tetapi IHSG mampu bangkit dengan mengakhiri perdagangan pada penghujung pekan dengan penguatan 2,12% ke level 4945. Secara sektoral, aneka industri menjadi satu-satunya sektor yang menghijau dengan penguatan 0,57%. Sementara sektor infrastruktur menjadi yang paling merana dengan penurunan minus 4,11%. Sepekan ke depan, IHSG berpotensi kembali naik dengan bergerak pada level 5.000 hingga 5.100. Hal ini tersirat melalui pola bintang pagi atau morning star yang merupakan sinyal pembalikan arah menuju kenaikan pada grafik berjenis candlestick. Kita memasuki kabar yang ketiga. Pemerintah memastikan Bank Indonesia tetap independen. Pemerintah memastikan tidak akan mengubah independensi bank sentral dengan menghidupkan kembali Dewan Moneter seperti masa rezim Orde Baru. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komite COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede dalam video yang diunggah pada Kamis 24 September 2020. Pada masa Orde Baru, Menteri Keuangan duduk sebagai Ketua Dewan Moneter yang bertugas untuk membuat kebijakan moneter. Sedangkan Gubernur BI bertugas sebagai salah satu anggota dari Dewan Moneter dan melaksanakan putusan dari Dewan Moneter. BI menjadi lebih independen pada masa pemerintahan B.J. Habibie pada tahun 1999 dengan mengubah model sistem moneter sehingga bank sentral sama sekali tidak di bawah kementerian. Kita memasuki kabar keempat sekaligus kabar terakhir. Terapkan National Logistic Ecosystem atau NLE, pemerintah targetkan biaya logistik turun. Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan segera menyelaraskan ketentuan tata cara registrasi kepabeanan dalam hal manifest kedatangan dan keberangkatan untuk angkutan logistik. Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan dengan adanya National Logistic Ecosystem dapat menurunkan biaya logistik di Indonesia. Saat ini biaya logistik di Indonesia sendiri mencapai 23,5% dari produk domestik bruto atau PDB. Ditargetkan dengan adanya NLE mampu menurunkan biaya logistik hingga 6% atau menjadi 17% dari PDB. Sebelumnya sudah terdapat National Single Window, namun dianggap belum dapat membentuk suatu sistem yang mempermudah di dalam transaksi pada pelaku usaha logistik. National Single Window lebih ke koordinasi di antara para lembaga atau kementerian di lingkungan pemerintahan atau government to government. Saksikan kabar ajaib selanjutnya supaya kamu tetap update kabar seputar ekonomi dan pasar modal untuk membantu kamu berinvestasi. Demikian kabar ajaib, terima kasih.